Selalu aku lihat belakangmu di saat kau lihat belakangmu pria lain. Dan memaluku saat-saatnya. Tin, kau ini tidak mengerti kesenian ya? Orang lagi mencurahkan jiwa raganya, malah kau potong seenak-enaknya. Bukan begitu mas, saya tadi terdengar Mas Yudi menyanyi hingga nada itu keluar juga. Oh ya, kenapa begitu sore kau pulang? Tadi Soma sakit sehingga saya menjaga dia. Tumben Mas Yudi sendirian di sini. Aku sedang kesepian, Tin. Mas Yudi, ya sudah, apa guna disesali? Bukan begitu. Yang ada di pikiran bukan almarhum, tapi saya berpikir setiap saat kenapa duda tampan saya tidak ada yang menawarkan diri sebagai penggantinya. Tampan sih, kalau nenek-nenek ya lihat. Ya sudah mas, saya izin pamit pulang ya. Sudah ditunggu sama suami tercinta dan cucu-cucu saya. Oke. Mari silahkan. Nampak berbeda betul dia sekarang. Banyak bergurau dan selalu ceria. Sesudah anaknya kawin semua. Begitu kan maksud Bapak? Ya, nampak berbeda benar. Oh iya, Is. Kemarin si Marjuki datang ke rumah. Si jangkung pegawai keuangan pabrik rokok itu. Iya. Dia mengajak kita ke Kaliurang. Ya, itu kalau kita mau sih. Bapak sudah tahu apa kira-kira jawaban? Pertimbangkanlah. Dia itu sudah menaruh hati padamu. Toh dia juga cukup dewasa untuk menjadi bapak dari anak-anakmu kelak. Cukup baik budinya, cukup besar kontribusinya bagi masyarakat, Cukup apa lagi, Pak? Cukup banyak memberi apa kepada Bapak? Bapak sudah tahu semuanya bahwa aku tidak pernah mencintainya. Tidak pernah, Pak. Bapak kan sudah tahu semuanya. Aku tahu penderitaanmu, Is. Aku tahu kau mencintai Suwarto. Tapi apa gunanya? Dia itu sudah beristri. Untuk apa? Toh kalau kau berhasil merebutnya dari Mursiwi, itu akan menghancurkan kehidupannya. Peduli apa Bapak pada penderitaan orang lain? Bapak harusnya tahu, aku lebih dulu mencintainya. Sejak kita masih kecil, aku selalu satu kereta api dengan dia. Bahkan, aku selalu membayangkan masa-masa berbahagia dengan dia. Dan Mursiwi itu tidak lebih cukup dari aku untuk mencintainya. Aku percaya bahwa cintaku lebih suci darinya. Oleh itu sebabnya, aku masih mengharapkan dia dan tidak pernah bisa mencintai orang lain. Lantas, kamu apa? Kamu mau memisahkan mereka? Aku akan memisahkan mereka. Is! Tinggalkan aku sendiri, Pak. Mas, besok Is ikut dengan kita loh. Benar kau mau ikut, Is? Aku hanya main-main saja, War. Tapi kalau kau benar-benar mau ikut, aku akan nanti ajak seorang teman yang bisa menemani kau kemana-mana. Tapi aku ada keperluan lain minggu besok. Ya sudah Mas, tidak usah diganggu. Mungkin dia sudah berjanjian dengan orang lain. Ya, syukurlah kalau begitu. Nak, kalau sekiranya perlu berteduh, berteduhlah di rumah saya, Nak. Hujannya tidak begitu deras. Tapi kan lebih enak di dalam. Saya sedang mencari seseorang, Pak. Bapak kenal dengan seseorang yang bernama Musiwi? Kenal. Dia sedang ada di hajatan temannya. Itu di sana, yang musiknya keras. Suaminya juga. Suaminya sedang bekerja, Nak. Paling nanti dijemput sama Mursiwi. Terima kasih, Pak. Kapan-kapan mampirlah ke rumah saya, Nak. Ngomong-ngomong, nama saya Marsudi. Nama saya Sulaiman. Pak Mar, ada apa? Saya sedang mengikuti orang. Saya curiga dengannya. Apanya yang hilang? Seorang. Kau ini seperti resepsi saja. Saya curiga dengan seorang. Pergilah dulu. Ada tamunya, Mas. Ya sudah, aku kesana dulu ya.
Is, Ya, ada apa, Pak? kemarilah sebentar. Bukankah Bapak sudah pernah mengatakan bahwa aku tidak boleh lagi duduk di sini? Di mana teman-temanmu? Aku pulang duluan. Persiwi masih di sana. Katanya mau menunggu Suwarto. Kenapa kau pulang duluan? Kau merasa tahu. tersiksa kalau ada di Aku sana? tahu tidak ada gunanya menunggu di sana. Sudahlah. Oh iya, tadi ada orang mencari Mursiwi. Aku sangat curiga dengannya karena saat berbicara dia tidak mau menoleh denganku kepadaku. Apa salahnya ia datang ke sini? Mungkin dia sedang merasa kesepian juga. Bapak ini selalu saja mencurigai orang lain. Tapi dia tidak mau menoleh kepadaku. Atau mungkin dia sedang memikirkan sesuatu sehingga dia juga malas berbicara sama Bapak. Mungkin. Kata-katanya, suaranya semakin berbeda. Bapak ini ada-ada saja. Masa iya orang bisa ganti suara? Sudahlah Pak, jangan dipikirkan lagi. Saya mau ke sana dulu Pak. Pak Maksudi. Di mana arah menjadi tadi Pak? Ada dekat pintu sebelah timur. Sepertinya ada orang terlanggar kereta di situ. Pak Sudi tidak ke sana. Bisa ditanya daerah. Ya sudah Pak, saya ke sana dulu ya. Mari Pak. Kamu Bapak bilang begitu. Kenapa memang? Aku sudah tahu pikiran Bapak. Kalau sudah tahu, Bapak mengira bahwa aku yang membunuh Siwi seperti perkataanku semalam. dan pemuda yang memulai kamu. Itu pun aku juga tidak tahu Pak. Udah Lais, itu berbuat yang jahat. Perkataanku semalam tidak tujuan. Jangan licik. Perkataanku semalam terlontarkan tentu saja karena dendam dan cemburuku. Tetapi Siwi dibunuh bukan karena aku. Selama hidupku ada dua hal yang selalu kupertahankan. Ialah jujur dan kerelaan untuk berkorban demi kebenaran. Aku tidak menjadi kaya karena mempertahankan pendirian itu. Dalam masa pendidikan aku bisa menggunakan serta benda pabrik, tapi itu tak aku lakukan. Dalam masa Jepang, aku bisa menarik keuntungan dengan mengumpulkan perempuan-perempuan. Tapi, apalah arti semua itu jika kita kehilangan harkat sebagai manusia? Kau lihat, aku masih sanggup bertahan hingga sekarang. Meskipun karena prinsipku itu, orang-orang menganggap bodoh dan tolol. Kini, kau justru menghancurkannya tanpa kejamnya. Tapi tuduhan Bapak tidak benar. Sudah puas melempari rel tol. Oh, mari Bu. Sudah habis pemberangkatannya Bu. Tinggal sekali, yang terakhir nanti. Saya baru tertarik bermain-main batu di malam ini. Saya tidak keberatan kau bermain dengan batu dan rel itu. Cuman saya agak keberatan kalau kau tidak bekerja sama sekali. Ya, Oh ya, tentang kematian istrimu, aku paham itu hal yang sulit, apalagi bagi seorang suami. Cuman tidak seharusnya hidupmu kau bawa mundur terus. saya mesti bekerja kembali. Berusahalah untuk tidak menyendiri di malam hari. Tempat ini akan selalu mengikatkanmu pada hal yang tidak-tidak. Saya di sini tidak lagi memikirkan siapapun. Tetapi pikiran itu akan selalu membawamu pada ingatan itu. Ibu jangan khawatir. Saya tidak akan melemparkan diri ke rel itu. Tidak ada pikiran untuk bunuh diri. Sama sekali tidak. Setidaknya kau akan menjadi lelah esok. Menyebabkan kau malas untuk bekerja. Saya harus menemukan orang yang telah mendorong Mursiwi. Itu bukan kewajibanmu. Sudah ada polisi yang mengurusnya. Atau kau ingin membalas dendam? Saya harus membuat perhitungan dengan orang itu. Itu tidak semestinya kau lakukan. Siapa yang mengatakan tidak semestinya? Kau akan dituntut oleh hukum. Saya tidak peduli. Itu berarti kau tidak peduli dengan keluargamu. Saya tidak peduli. Yang penting dendam itu harus lunas. Bagaimana nasib ayah ibumu? Mereka tahu mengapa aku berbuat demikian. Bapak dulu juga pernah menghantam seorang dengan parang. Semestinya Bapak merasa beruntung karena orang itu belum meninggal. Tapi Bapak masih menyesal karena orang itu selamat. Mending
hingga kapan mendengar Bapak tidak mengharap saya untuk membalas dendam? Ibumu berharap kau selamat selamanya. Ibu selalu berharap pada anak-anaknya, agar selalu membela kehormatan dirinya. Ya, tapi ada jalan hukum untuk membela kehormatan. Kita orang-orang beradab, War. Membunuh istri orang, apakah itu perbuatan hukum? Itu bukan hukum, tapi kita tidak bisa mendasarkan diri pada kejahatan orang untuk berbuat semau kita. Kalau saya menyerahkan diri pada polisi, andai kata pembunuh itu tertangkap, jika dia memiliki pengacara yang baik, apakah ia akan tetap bersalah? Ibu harus mengerti. Aku tetap memperingatkan kau agar bisa selamat malam. Nanti aku akan kembali lagi. Aku ada sedikit uang, kita bisa makan-makan sebentar. Jadi akan ada pertunjukan secara besar-besaran, Pak. Ya sesuai dengan biaya yang nanti kita dapatkan nanti. Pertunjukan juga ada. Berbagai pertunjukan musik ada, Perlombaan macam-macam perlombaan. perlombaan makan ada. Kalau ada, saya yang pertama kali mendaftarkan lumayan juga, walaupun nggak menang. Pak Sis, Ada Kita terlalu asik membicarakan 17-an yang akan datang sampai lupa ada Mas Warto di sini. Oh, ada Mas Warto. kebetulan sekali. Tadi Bu Dina kemari. Dia akan traktir kita semua. Tunggulah di sini. Bu Dina akan segera kembali. Wah, enak ini. Apa ya kira-kira? Paling sedikit bir. Ya, itu namanya aja rezeki. Pak Sis, kalau mau pulang silahkan. Saya masih menunggu di sini. Oh, saya juga menunggu di sini. Iya, bahas 17-an. Iya kan? Ya kan apanya? Kalau mau mengir roti tidak usah membicarakan yang sesuatu tidak jelas. Sudah pesan Bu Dina, habiskan saja roti ini. Maaf ya, karena saya mau pulang, saya ambil semuanya. Ya, sebaiknya dua-dua lah. Loh, kok saya nggak kebagian? Aku turut berduka cita atas kematian istrimu kau. Ya, sudah 2 minggu dia meninggal. Aku sudah lama tidak berbincang denganmu. Sampai ada kesempatan untuk bertemu. Sepertinya kau memang malu bertemu denganku. Kau bisa melupakan seseorang yang tidak ada lagi kan? Sampai kau bisa bekerja kembali lagi seperti sedia kala. Sehingga orang tuamu tidak menderita. Kau tidak suka perkataanku begitu? Kapan kau disuruh berkata begitu? Kau dijanjikan apa untuk berkata begitu? Kau sudah tahu bagaimana berbicara dengan aku. Tapi aku tidak pernah. Perkataanmu itu baru 2 menit yang lalu katakan oleh Bu Dina kepadaku. Kemudian kau datang membawa bir dengan kata-kata yang itu. Kata-kata yang sama seperti yang dikatakan setiap orang. Tiap hidung yang berjumpa di jalan, kau harus bekerja kembali. Perkataan itu bukannya meringankan penderitaanku, hanya mendorongku agar aku kembali kerja. Tidak, aku tidak akan membiarkan orang itu bebas. Aku tidak akan menarik balas dendamku. Tapi perkataanku lain dengan mereka kau. Mungkin mereka punya benar. Mereka mengatakan itu karena ini bercampur dengan kehidupanku. Tapi aku tidak. Karena aku masih menyayangi ibu. Tidak, Is. Kau tidak lebih dari adikku. 3 tahun aku menyembunyikan perasaan ini. Dan 3 tahun aku menyimpan kenyataanku terhadapmu. Aku berharap kau memiliki perasaan demikian terhadapku. Tapi kau malah menikah dengan musim. Tidak aku sangka kau memiliki perasaan yang begitu. Semua orang tidak tahu bahwa aku memiliki perasaan itu. Tetapi Bapak tahu. Dan dia menyimpan rahasia ini demi kebahagiaanmu. Apa maksudnya? Sesungguhnya kau mengharapkan kematian istriku. Aku tidak mengharapkan dia mati. Kau mengharapkan dia meninggal. Mungkin kau yang merencanakan kejadian-kejadian itu. Mungkin kau yang menyuruh seseorang untuk membunuhnya. Aku tidak mencintai seorang pun sebelum aku berhasil membawa orang itu kembali. Siapapun dia yang membunuh istriku. Aku tidak merencanakan itu, Warto. Selamat malam, Tom. Semalam, Is. Aku yang mana? Aku minta maaf juga, Is. Aku tidak sempat memperhatikanmu. Aku makin gelisah dengan kematian istriku.
Bahkan aku telah menuduhmu yang macam-macam. Tidak mungkin sekali kau melakukan hal itu. Begitu kok. Aku mengenalmu sejak kecil. Dari satu tanda pun kau akan lakukan hal jahat itu. Tapi kok masih menggunakan pembunuh itu Pak? Karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri, Is. Dan selama itu pula lah kamu melakukan membantu orang lain. Aku sangat mencintai almarhum, Is. Itulah sebabnya aku tidak mungkin akan bisa memaafkan pembunuh itu. Setiap malam aku selalu memikirkan kamu. Aku sudah menyatakan apa adanya. Menyatakan apa? Menyatakan bahwa kau teman terbaik. Tapi lebih dari itu, Kau tidak bisa lebih dari itu menurutku. Bagaimana kalau aku aku berharap kau tidak mengulangi perkataan itu. Aku tidak pernah mencintaimu. bukan namanya kamu? Sekarang katakan, jika aku melakukan pembunuh itu, kau akan melakukan apa? Jadi kau mengetahui siapa pembunuh itu? Katakan apa yang akan kau lakukan jika aku mengatakan Demi kau Tuhan, akan membunuhnya. katakan, Is. Akulah yang membunuh istrimu. Sekarang katakan apa yang akan kau lakukan padaku. Kau, apa yang akan aku lakukan padamu? Lakukanlah sesuka hatimu. Aku hanya ingin hidup bersamamu. Katakan, Is, apa yang akan aku lakukan? Lakukanlah. Lakukanlah, lemparkan aku ke rel kereta itu. Kau akan mengetahui nanti bahwa aku lebih baik mati daripada hidup. Tidak akan menyesali pernyataanku. Sekarang bunuhlah aku sesuka hatimu. Aku tidak menyesali peringkapanku tadi. Tapi tempatkanlah perasaanku pada tempat yang berharga. Apakah aku harus hidup berbahagia dengan pembunuh istriku? Aku tidak memaksamu untuk menentukan pilihan itu, toh. Tapi jika kau merasa sedikit risih aku berada di kehidupanmu, aku akan ke kantor polisi sekarang. Aku akan melaporkan diri. Tapi kau harus tahu bahwa aku akan selalu menunggumu. Aku yang akan menyerahkan kantor polisi sekarang juga. Bukan kau yang seharusnya pergi ke kantor polisi, tapi akulah orangnya. Istrinya tidak melakukan kesalahan apapun. Aku yang telah membuat Mursiwi mati. Banyak laki-laki yang menjadi korban Mursiwi. Mursiwi hanya memoroti harta dan uang dari laki-laki tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Aku memutuskan untuk menjadi korban terakhirnya, dan aku bahagia telah membunuhnya. Aku akan pergi ke kantor polisi sekarang. Kenapa kau membuat pengakuan itu, Is? Aku hanya ingin tahu seberapa besar kebencianmu terhadapku, tahu. Aku rela kalau pada akhirnya kau akan membunuhku. Itu pertaruhan diri yang membahayakan, Is. Ayahku pernah bertaruh diri saat menghadapi pergulatan untuk merubah harga dirinya. Aku anaknya, jadi pastinya aku akan menuruni ayahku. Hampir aku tak sanggup menerima cintamu, Is. Cintamu begitu besar, jujur, dan berani. Sedangkan aku begitu asing, kekanak-kanakan, dan tidak sekuat perasaanmu. Kita sudah saling kenal sejak masa kita kecil, Pak. Tapi aku sadari, aku sudah melakukan pengkhianatan. Mungkin aku yang terlalu apa adanya sehingga membuatmu membosankan. Aku juga tak sanggup bertaruh diri. Tapi aku yakin sekarang Mas Warto akan menerima aku apa adanya. Oh iya tak jauh. Bisa belum masuk loh dire ayo lare. Ada lewat melayang. Masuk ini. Apa menjadi tadi, Pak? Dekat pintu sebelah timur. Kayaknya ada orang tertabrak kereta. Sumpah
Kamu terakhirnya. Kecewa berat. Iya. Posisimu beda, Live. Gak apa-apa, nanti kan dipoto. Apa matamu? Kamu moro-moro di sini, moro-moro di sini. Ulang. Bisa werererene. Pakai gak, Rek? Kamu mau pakai gak? Oh, Iya, Pak, iya. pekala. Tadi aku Betty yang ngangkat. Makasih ya, Pak. Makasih ya. Sudah habis pemberangkatan keretanya, Bu. Kecewa. Kecewa berat. Kecewa yang sudah berat sekali. Pengamen lewat, guys. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Apa yang ngomong? Bapak. Oh, dari aku yang ngomong. Ya Allah, cek bulu ke. Anu apa? Tali. Ini bener mayat. Belum mengisar, Frel. Belum mengisar, Frel. Rel. Disponsori oleh Presti. Rasa apa? Marah 1 2 semua. Siram Rek. Saya mau pulang, saya ambil 2. Tangkep lah, Frel. Tangannya nabrak di lem. Ya bos, aku langsung ini. Tadi tuh jatuhnya deketnya